Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu dosen pengampu mata kuliah Kepemimpinan dan Etika Bisnis, Ibu Nur Hayati Siregar, SE, MAK, serta teman-teman semua yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas kuliah semester ganjil mata kuliah Kepemimpinan dan Etika Bisnis dengan judul Kepemimpinan Beretika untuk mewujudkan tata kelola organisasi yang baik. Nama saya Yulia Fadila Sinaga dengan NIM 240301020011, kelas AK702, Prodi PJJ Akuntansi, dosen pengampunya Ibu Nur Hayati Siregar. Daftar isi secara sistematis dimulai dari latar belakang masalah, konsep dasar kepemimpinan beretika, karakteristik pemimpin beretika, good corporate governance, hubungan kepemimpinan beretika dan GCG, peran pemimpin beretika, dampak positif kepemimpinan beretika, contoh implementasi nyata, tantangan dan strategi membangun kepemimpinan beretika, serta kesimpulan. Nah, susunan ini bertujuan agar pembahasan mengalir dari konsep teoritis menuju implementasi praktis dalam organisasi. Latar belakang. Saat ini, banyak organisasi mengalami krisis etika kepemimpinan yang terlihat dari meningkatnya kasus korupsi, fraud, penyalahgunaan jabatan, dan manipulasi kebijakan. Fenomena ini menunjukkan bahwa lemahnya moral pemimpin berdampak langsung terhadap kerusakan sistem organisasi. Di sisi lain, tuntutan publik terhadap transparansi dan kejujuran semakin tinggi. Masyarakat tidak hanya menilai organisasi dari keuntungan finansial, tetapi juga dari integritas moral pemimpinnya. Tanpa etika, sistem tata kelola organisasi yang hanya akan menjadi formalitas administratif yang tidak memiliki makna substansi. Oleh karena itu, etika harus menjadi fondasi utama governance, bukan sekedar aturan yang tulis. Konsep kepemimpinan beretika. Kepemimpinan beretika merupakan kepemimpinan yang berbasis nilai moral, di mana setiap keputusan tidak hanya mempertimbangkan target kinerja, tetapi juga nilai benar dan salah secara etis. Pemimpin juga berfungsi sebagai teladan atau role model, yang artinya perilaku pemimpin menjadi contoh nyata bagi seluruh anggota organisasi. Selain itu, pemimpin beretika selalu mengutamakan kepentingan bersama, yaitu kepentingan organisasi dan stakeholder, bukan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Setiap kebijakan yang diambil juga mempertimbangkan tanggung jawab sosial, baik dari aspek hukum, moral, maupun dampak sosial terhadap masyarakat luas. Karakteristik pemimpin beretika. Yang pertama, pemimpin beretika memiliki integritas, yaitu konsistensi antara ucapan dan tindakan sehingga dapat dipercaya. Pemimpin juga menjunjung transparansi, yaitu keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan kebijakan organisasi. Yang ketiga, pemimpin beretika harus memiliki akuntabilitas, yaitu kesiapan untuk bertanggung jawab atas setiap dampak keputusan yang diambil. Pemimpin juga bersikap adil, tidak diskriminatif, dan menjunjung objektivitas. Yang terakhir adalah keberanian moral, di mana pemimpin berani menolak praktek menyimpang meskipun berada dalam suatu tekanan atau kepentingan tertentu. Good corporate governance. Good corporate governance terdiri dari prinsip transparansi, yaitu keterbukaan informasi organisasi. Akuntabilitas, yaitu setiap kebijakan dapat dipertanggungjawabkan secara etis dan hukum. Responsibilitas, yaitu organisasi patuh terhadap hukum, regulasi, dan norma sosial. Independensi, bebas dari konflik kepentingan dan intervensi pihak tertentu, serta keadilan, yaitu perilaku yang adil terhadap seluruh stakeholder. Hubungan etika dan good governance. Pemimpin membentuk budaya organisasi.
karena nilai kepribadian pemimpin akan tercermin dalam sistem kerja organisasi. Etika menjadi fondasi sistem tata kelola karena sistem yang baik tidak akan berjalan efektif tanpa nilai moral yang kuat. Serta good corporate governance membutuhkan moral leader karena tata kelola yang baik hanya berjalan optimal jika dipimpin oleh individu yang berintegritas. Peran pemimpin beretika. Pemimpin beretika berperan dalam membangun budaya kerja yang sehat, yaitu lingkungan yang jujur, adil, dan saling percaya. Pemimpin juga menegakkan aturan secara adil, tanpa tebang pilih dan tanpa kepentingan pribadi. Selain itu, pemimpin melindungi kepentingan stakeholder baik karyawan, konsumen, serta masyarakat. Yang keempat dan yang terakhir, pemimpin juga mendorong transparansi organisasi, yaitu melalui sistem yang terbuka dan akuntabel. Dampak positif kepemimpinan beretika di antaranya adalah kepercayaan publik yang meningkat, sehingga organisasi memperoleh legitimasi sosial. Yang kedua, budaya etis juga berperan dalam pencegahan fraud dan korupsi karena penyimpangan tidak mendapatkan ruang. Yang ketiga, lingkungan kerja yang sehat, loyalitas karyawan meningkat karena lingkungan kerja yang sehat menciptakan loyalitas karyawan karena karyawan merasa aman dan dihargai. Yang keempat, keberlanjutan organisasi. Dalam jangka panjang, organisasi akan memiliki keberlanjutan yang kuat karena sistem dan nilai yang berjalan seimbang. Contoh implementasi nyata. Implementasi nyata kepemimpinan beretika dapat dilihat dari kode etik organisasi yang menjadi pedoman resmi perilaku seluruh anggota organisasi. Adanya whistleblowing system memungkinkan pelaporan pelanggaran secara aman. Audit internal independen menjamin pengawasan yang objektif, serta transparansi keuangan. Transparansi ini memastikan kejujuran dalam pengelolaan dana organisasi. Tantangan dan strategi membangun kepemimpinan beretika. Tantangan utama antara lain adalah tekanan target kinerja yang mendorong pemimpin mengambil jalan pintas, budaya organisasi yang buruk yang menganggap penyimpangan sebagai hal biasa, konflik kepentingan, serta pengawasan yang lemah. Strategi yang dapat dilakukan adalah pendidikan etika kepemimpinan, penguatan sistem pengawasan, rekrutmen berbasis nilai moral, serta evaluasi kinerja berbasis integritas, bukan hanya target angka. Yang terakhir adalah kesimpulan, kepemimpinan beretika adalah fondasi utama good corporate governance. Sistem tanpa moral hanya akan menjadi sebuah formalitas. Pemimpin yang bermoral menciptakan organisasi yang sehat, dipercaya, dan berkelanjutan. Dengan demikian, organisasi yang kuat tidak hanya dibangun oleh sistem yang baik dan pemimpin yang bermoral. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya menyadari bahwa presentasi ini masih memiliki banyak keterbatasan dan kekurangan. Atas perhatian Ibu Nur dan teman-teman sekalian, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.